Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati tidurnya, dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan beri bagi kita. Dan kita bersyukur kita boleh mengawali hari yang baru ini dengan kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan biarlah semakin hari kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari kita terus rindu akan hadirat Tuhan, untuk terus tinggal di dalamnya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, penjagaan dan penyertaanmu di sepanjang hari-hari kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Dan biarlah di hari yang baru ini kami boleh menikmati lagi kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Menikmati lagi pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Suatu kami mau terus rindu akan Engkau, bertemu muka denganmu sampai akhir hidup kami. Kami boleh bertemu secara langsung dengan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur. Bapakku rindu menyenangkanmu, wajahku lebih dalam mengenangmu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci. Katakan, Bapa, kami rindu akan Engkau. Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih dalam ku mengenalmu. Amin. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam baik-Mu. Bapa, kami rindu akan Engkau. Bapakku rindu, menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk mengenalmu. Ya, Bapakku minta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik wilayah suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam baik-Mu. Sekali mari katakan, Bapa, kami rindu akan Engkau. Bapakku rindu, menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk menyembahmu. Bapakku minta, bawaku untuk menyembahmu di balik wilayah suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, hidupkan selalu yang dalam baik-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, hidupkan selalu yang dalam baik. Satu katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, hidupkan selalu diam dalam baik.
ini kerinduan kami. Terus melekat padamu, terus ada dalam hadiratmu. Seumur hidup kami menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, dalam hadirat-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, kami menyembah, kami menyembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Yesus kami memuji. Terpujilah nama-Mu, sebab hanya Engkau yang kami rindukan. Lebih dari segalanya, lebih dari siapapun, lebih dari apapun, sebab Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Tiada yang lain
ajaib dalam hidup kami. Penolong yang tak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menerima kami apa adanya, Engkau yang melayakkan kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkau yang layak dimuliakan selamanya, selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bawa kami lebih dekat padamu, melekat erat di dalam-Mu, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Biarlah hidup kami melekat kepadamu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hidup kami dipenuhi dengan sukacita berlimpah, damai sejahtera yang daripada-Mu. Sebab damai sejahtera yang Kau beri bagi kami tidak seperti yang dunia beri. Kami bersyukur, kami bersyukur. Di dalam-Mu kami aman Tuhan, bersama-Mu kami menang. Sebab bersama-Mu kami kuat menghadapi segala perkara. Bahkan kami disangka menanggung segala perkara yang terjadi. Sebab Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini, semua karena kemurahan-Mu.
karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Kasih yang Kau limpahkan dalam hidup kami, yang Kau curahkan bagi kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu. Sebab kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari yang kami harus jalan. Sebab ada Engkau yang selalu menemani kami, yang tak pernah tinggalkan kami, yang tak pernah biarkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Semakin berlimpah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu. Oh ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu
dalam segala kelimpahan, melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin, amin, amin. Besar anugerah-Mu, ya, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh kami ada hanya karena anugerah-Mu yang semakin nyata Kau limpahkan dalam hidup kami. Suatu biarlah kami boleh terus melekat kepada-Mu, menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami, dan kami boleh tetap berdiri teguh di atas iman pengharapan, dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Untuk kami perlu firman-Mu untuk terus menerangi langkah kami. Kami butuh firman-Mu untuk meneguhkan hati kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Pagi. Hari ini kita sampai di 1 Tawarik, pasalnya yang ke-19. Sebuah kisah yang sudah pernah kita baca di kitab 2 Samuel 10, yaitu cerita tentang bagaimana Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Satu peperangan yang banyak memakan korban jiwa, yang sebenarnya seharusnya tidak perlu terjadi, ya, yang disebabkan oleh karena hal yang sangat sepele, ya, dan ini tentu menjadi peringatan dan menjadi pelajaran bagi kita untuk menjalani kehidupan, ya. Kadang-kadang hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana bisa mendatangkan malapetaka dan mendatangkan masalah, mendatangkan kesulitan, mendatangkan kerugian bagi kita, ya. Saya akan bacakan bagi kita. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya
telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai, dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Jericho sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Ayat yang ke-6, setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci, sorry, dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Joba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan bentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dan dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel lalu mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku, tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Jordan, lalu sampai ke dekat mereka dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu, orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Ya,
Jadi sekali lagi kita mengulang apa yang dulu pernah kita baca di dalam 2 Samuel 10 ya. Betapa pentingnya sebuah komunikasi yang jelas, yang clear ya di dalam setiap kehidupan kita ya. Karena dari kisah ini kita belajar bagaimana tadinya Daud yang ingin menjalin tetap silaturahmi dengan Naas ya Raja Amon yang ingin mengucapkan turut berduka cita karena meninggalnya Raja Naas ya, tetapi disalah mengerti dan dicurigai oleh anaknya Naas dan penasihat-penasihatnya yaitu Hanun, Raja Hanun pengganti Naas, sehingga terjadilah perang yang seharusnya tidak perlu terjadi ya karena uh, Daud sebenarnya bermaksud baik untuk menjalin terus persahabatan walaupun Naas sahabatnya sudah meninggal. Dia ingin tetap bersahabat dengan uh, Bani Amon. Tapi kemudian karena uh, apa namanya ada prasangka buruk yang terjadi ya sehingga terjadilah malapetaka yang besar bagi Bani Amon. Ada ribuan orang yang harus mati karena sebuah prasangka yang buruk. Jadi kita belajar dari hari ini ya, diingatkan kembali betapa berbahayanya kalau kita memiliki prasangka buruk di dalam kehidupan kita ya. Kita sama-sama tahu gitu bahwa curiga yang berlebihan ya itu cukup berbahaya. Di dalam kehidupan ini tentu kita sama-sama mengerti bahwa curiga atau waspada itu perlu ya. Tetapi curiga yang berlebihan ya itu justru bisa mendatangkan malapetaka bagi kita. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk memiliki hati yang bijaksana supaya kita terhindar dari curiga yang berlebihan sehingga kita terhindar dari tindakan yang salah di dalam kehidupan kita, terhindar dari mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Tentu waspada boleh ya, tetapi curiga yang berlebihan justru itu yang perlu kita waspadai ya. Hal yang menarik menurut saya adalah pertanyaannya kenapa pemuka-pemuka atau penasihat-penasihat dari Raja Hanun ya dari Bani Amon itu eh, bisa berprasangka yang buruk terhadap utusan-utusan Daud. Padahal saya percaya mereka juga tentu tahu dan mengenal bagaimana persahabatan Daud dengan Raja Nahas sebelumnya. Tetapi kenapa ketika utusan-utusan Daud datang untuk mengucapkan berduka cita, nah penasihat-penasihatnya ini memberikan nasihat yang salah kepada Hanun, raja yang baru. Mengapa bisa timbul hal yang seperti itu? Ya, sehingga dalam kehidupan kita kita juga belajar kenapa kita kadang-kadang bisa menimbul apa berprasangka yang berlebihan atau berprasangka yang buruk. Nah, saya percaya bahwa eh, apa yang kita pikirkan atau apa yang kita ucapkan ya konsepnya atau prinsipnya adalah berasal daripada hati kita ya. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita baik ya. Nah, pikiran kita ya tentu juga baik. Nah, penasihat-penasihat daripada Raja Hanun ini ya bisa memberikan nasihat atau kecurigaan yang negatif atau yang buruk kepada utusan Daud karena menurut saya ya karena memang dasar hati mereka tidak baik atau buruk atau kita katakan jahat sehingga mereka mengalami apa menghasilkan kecurigaan yang fatal kepada utusan Daud ya. Di dalam Lukas kita diingatkan di dalam kitab Lukas sebentar ya. Lukas
6 ayatnya yang ke-45 dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya. Jadi perlu sekali di dalam kehidupan ini kita terus menjaga hati kita, ya, terus membersihkan hati kita supaya hati kita tetap baik, tetap bersih, sehingga kalau hati kita baik, ya, pikiran kita baik, ya, maka mulut kita juga mengeluarkan kata-kata yang baik dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam kehidupan kita sehingga kita terhindar dari permasalahan, terhindar dari kerugian, terhindar dari malapetaka seperti apa yang sudah terjadi dalam kisah ini. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan, Pak Heri. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan, sebuah nasihat bagi kita untuk terus kita menjaga hati kita. Jadi tadi ada kalimat yang menarik, waspada itu harus, tapi curiga berkelebihan itu harus diwaspadai. Makanya firman Tuhan mengajar kita untuk menjaga hati kita, supaya hati nurani kita ini tetap murni, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Atau kalau bahasa yang sering kali kita pakai, asumsi. Jangan berasumsi, apalagi sampai berasumsi berlebihan. Karena asumsi itu 95% itu bisa salah, bahkan asumsi itu bisa jahat. Seperti apa yang kita baca kisah. Orang tujuan berbuat baik, tapi ketika asumsi salah, curiga berlebihan, justru menimbulkan hal-hal yang jahat. Nah, tentu hal ini bisa kita aplikasikan di dalam seluruh aspek hidup kita. Baik suami istri, orang tua anak, hubungan teman, hubungan bisnis, hubungan sesama pelayan, dengan siapapun. Makanya kita harus menjaga hati nurani kita murni supaya apa? Tentu supaya kita bisa peka mendengar suara Tuhan, bukan hanya sebatas menilai dari apa yang kita pikir, dari apa yang kita rasa, karena perasaan kita ini kadang bisa menipu kita, pikiran kita bisa menyesatkan kita. Makanya betapa pentingnya kita menjaga hati nurani kita murni, kita peka mendengar suara Tuhan, karena percayalah, seperti apa yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus yang diberikan diam dalam kita itu akan mengajarkan segala sesuatu, akan memberitahukan segala sesuatu, akan mengingatkan segala sesuatu. Sehingga setiap tindakan, keputusan, apapun yang kita buat, itu bukan berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar di dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Sehingga kita semakin bijak dalam melangkah, dalam bertindak, bahkan dalam berkata-kata, supaya kita mendatangkan damai sejahtera. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi mari setiap kita jaga hati, supaya hati nurani kita murni, kita peka mendengar suara Tuhan, sehingga setiap perkataan, tindakan, keputusan yang kita buat, itu bukan berdasarkan asumsi. Seperti kalau di Kempria kan diajar, pola pikir kita itu harus meningkat dari asumsi itu kepada kebenaran. Tapi juga nggak berhenti di kebenaran, tapi sampai kepada hikmat. Dan sekali lagi, hikmat itu hanya datangnya dari Tuhan. Sehingga setiap perkataan kita, tindakan kita itu adalah perkataan hikmat, tindakan yang penuh hikmat, yang akan mendatangkan berkat dan damai sejahtera bagi orang. Oke, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ramli. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran di pagi hari ini yang telah kami dengar ya Tuhan. Untuk terus Tuhan memiliki hati yang murni ya Bapa. Terus menjaga hati kami ya Tuhan. Dan juga terus berpikir sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami juga jangan
melakukan asumsi berdasarkan apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan Tuhan. Tapi biarlah Roh-Mu yang selalu menolong kami dan membantu kami ya Tuhan untuk memberikan kami hikmat-Mu ya Bapa, supaya apapun yang kami pikirkan, apapun yang akan kami ucapkan ya Tuhan, itu berdasar daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus akan mempraktekkan setiap nilai-nilai yang kami dapat di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga buat Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan terus berkati Pak Dr. Ramli ya Tuhan, dan juga pelayanannya di Bungo, Tuhan berkati ya Bapa. Bahkan istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Ramli ke bawah Tuhan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus senantiasa memberkati kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Terus Tuhan berkati istri kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga buat setiap pekerjaan kami, apapun usaha kami, juga Tuhan berkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa ini ya Tuhan. Dan juga pemerintahan yang ada ya Tuhan. Presiden kami Pak Joko Widodo. Tuhan juga berkati ya Bapak. Dan juga menteri yang ada dan wakil, gubernur, bupati juga Tuhan berkati semua ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini Tuhan terus bekerja, terus untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan bangsa kami dan juga pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak, Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami telah bersama-sama bersekutu di dalam kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami telah menaikkan hormat pujian kami, ucapan syukur kami hari ini kepadamu. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu sekali lagi. Ajar kami Tuhan untuk belajar lebih bijaksana dalam kehidupan kami, untuk tidak berasumsi, tapi kami mengandalkan setiap keputusan dalam hidup kami berdasarkan kebenaran dan hikmat yang daripadamu. Ajar kami terus menjaga hati kami, supaya hati kami tetap bersih dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk untuk hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menuntun kami, menjaga, memberkati kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terpuji nama-Mu, dan kami mau tutup Koram Deo pagi ini dengan menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.